tetangga kanan kiri kita, tapi ada pancaran yang menandakan bahwa kita bersuka cita. Amin. Karena Tuhan sangat baik dan teramat baik bagi kita. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Herodotus Hardono. Herapolis Hardono dari Gandrumangmu ya Bapak. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan dengan luar biasa. Amin. Boleh berikan sorak-sorai yang dahsyat. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita. Kita akan menghampiri hadirat Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini menerima penyembahan kita dan pujian kita. Saya memberi waktu kepada kita untuk bersama teduh sejenak, mempersiapkan hati pikiran kita lebih sungguh. Mazmur 46 ayat 1 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kotak benteng kita yaitu Allah, Allah Yakub. Haleluya. Tuhan, kami saat ini datang menyembah Engkau Yesus, menundukkan hati pikiran kami Yesus, untuk meninggikan Engkau, menyembah Engkau
kami juga mau mengasihi Engkau Tuhan lebih dari sebelumnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau sudah melayakan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyucikan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, pemulihan akan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya kesembuhan juga akan terjadi di tempat ini Tuhan. Kelepasan akan terjadi di tempat ini. Itu iman percaya kami kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan pengharapan kami yang hidup. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari semua berkata amin. Kami duduk kembali. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaannya, cinta kita 100% kepada Tuhan. Amin. Kalau dalam masalah kita mengandalkan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, itu berarti cinta kita 100% kepada Tuhan. Kalau kita tidak meminta pertolongan kepada yang lain, hanya kepada Tuhan Yesus, itu berarti cinta kita 100% kepada Yesus. Boleh kita menyatakan iman dengan ya? Sekali lagi bangkit berdiri. Katakan seperti ini. Aku cinta Yesus 100%. Ya, coba dicoba dulu. 1, 2, 3. Aku cinta Yesus 100%. Ulangi sekali lagi. Aku cinta Yesus 100%. Sekali lagi. Aku cinta Yesus 100%. 100% cinta untuk Yesus. Haleluya. 100% cintaku padamu. Selalu bersyukur padamu. Setiap hari berkerja memujimu. Mau hidupku tanpa menyembahmu. Hidupku tak lupa menyembahmu.
junjungan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan memberi yang terbaik, dan sekaligus kita akan menerima firman Tuhan untuk menaburi hati kita. Biarlah firman-Nya akan memberkati kita. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Amin. Untuk doa persembahan, Ibu kami ini akan memimpin kita dalam doa persembahan. Segala pujian, segala hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada saat ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hati kami Tuhan dipenuhi dengan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Saatnya kami Tuhan yang memberikan korban syukur kami yang terbaik. Bila Tuhan Engkau menyucikan, menguruskan setiap tangan-tangan yang memberikan korban syukur kepada-Mu. Biarlah Engkau melayani setiap kami Tuhan. Kami percaya persembahan ini boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Mari siapa memberikan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesus. Hanya kepada Tuhan kita bisa mencurahkan isi hati kita, dan Yesus sanggup menampung seluruh air mata kita. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kiranya ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan berguna untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, generasi-generasi yang akan datang ini, yang akan melanjutkan pekerjaan-Mu di tempat ini untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati mereka sekalian, menumbuh kembangkan mereka dalam kasih karunia, sehingga mereka bertumbuh dewasa dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, pengertian, kepandian di dalam kehidupannya, dalam sekolah mereka diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ini, biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan memberkati, dan dia boleh menjalani kehidupan yang menang menuju pada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas mereka sekalian, berkat kesehatan, kekuatan, anugerah Allah sempurna atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus yang mengurapi kami semua, supaya kami yang mendengarkan firman Tuhan mengerti, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 10 tahun ke atas itu yang ada dalam dirinya, amin, hanya kesukaran. Itu dia wong desa mungkin ya, apa-apa. Yang ada hanya kesukaran. Orang sudah umur 80 tahun makan susah karena giginya sudah mulai tanggal semua. Ada bos? Saya belum tumbuh Pak. Oh, belum tumbuh, ya. Berarti belum dewasa. Kamu sih masih oke. Minum susu Pak. Minum susu? Jangan sampai salah. Mbok nanti minum susu kedaluarsa ya. Stop minum susu. Susu sapi boleh. Oke. Nah, masa hidup itu 70. Jadi kalau sudah 70 ke atas, yang ada adalah kesukaran. Makan susah,
tidur susah, jalan susah. Jadi umur 70 itu adalah umur yang tidak hidup menurut keinginan daging. Jadi ini kehendak Allah. Jangan hidup menurut keinginan daging. Kembali Mas pada 1 Petrus tadi. Yang tak baca coba. Supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, yaitu keinginan daging, tetapi menurut kehendak Allah. Mengapa kita tidak boleh hidup menurut keinginan daging lagi, keinginan manusia lagi? Terus ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Perhatikan ini. Selama kita hidup di dunia ini, entah saudara yang berumur 30, 40, 50, 60, 70, berapa banyak waktu yang kita pergunakan untuk mengerjakan dan memikirkan perkara-perkara duniawi, perkara daging. Halo? Renungkan itu. Berapa banyak waktu yang sudah kita pergunakan untuk hidup menuruti keinginan, kehendak, hawa nafsu daging atau keinginan manusia. Yang namanya hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala. Mungkin secara nyata sudah tidak menyembah berhala, perkara yang nyata, patung dan sebagainya, tapi banyak orang menyembah apa? Duit, uang. Itulah penyembahan berhala. Orang kata ya, duit penting, memang duit penting, kita perlu uang, tetapi jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Karena banyak manusia saat ini diperbudak oleh uang. Hitunglah waktumu. Sehari waktunya berapa jam? 24 jam. Untuk kerja berapa jam? 8 jam. 8 jam. Untuk istirahat berapa jam? 8 jam. Yang 8 jam itu untuk macam-macam, termasuk untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Waktu yang kita pakai untuk Tuhan piro? Ngerti bahasa Jawa toh? Nah, karena saya orang Jawa dan saya di Jawa. Karena kalau kulitnya itu putih seperti saya, ya itu Jawa ini. Oke. Berapa waktu yang kita pakai untuk Tuhan? Sangat sedikit. Bukan hanya sangat sedikit, sangat sedikit. Sekali. Very. Ya, manut ya Bang. Siapa yang tiap hari baca Alkitab 1 jam? 1 jam. 1 jam dulu. Setengah Pak. Setengah jam? Ya. Ada saya seperempat orang? Enggak. Ada juga. Siapa yang tiap hari membaca Alkitab 1 pasal? Rutin? Sudah berapa kali tamat dari Kejadian sampai hari? 3-4 kali. Kalau saudara itu baca sehari 1, itu sudah 4 tahun selesai. Saya dan anak dan istri saya sudah 4 kali. Saya pribadi sudah berulang-ulang kali. Di total bola balik. Bukan soal hafal, bukan soal bacanya, tetapi yang penting bagaimana kita ini belajar mengerti maksudnya Tuhan. Itu saja. Lalu berapa waktu untuk kita sembahyang? Berapa waktu untuk nonton TV? Berapa waktu untuk nonton sinetron? Sekarang ada setan gepeng. Berapa waktu yang kita pergunakan untuk ya dong. Bangun tidur saya digolek apa? Setan gepeng. Habis makan, selesai makan saya dicari apa? Bar jajan karo kancane lho. Bar makan sama teman-temannya, makan selesai makan apa yang dicari? Nah. Kenapa saya katakan setan
penting. Di sini ada macam-macam. Ada dukun paling sakti, takon apa-apa namanya Mbak Google. Ya. Tapi ini juga bisa jadi setan. Coba pocong-pocong tiga handphone kayak gini, nggak ada kuotanya, nangis orang, cengkel orang, ngamuk, mama bisa ngamuk nggak? Orang mau ya aja mak, ibu-ibu jangan ngamuk karena kuota, tuh keluar dari karena duitnya saya pakai saudara, gitu kan? Jadi ibu-ibu nggak usah komplain tentang uang. Kalau ada komplain tentang uang salahmu sendiri. Kan ibu sih nggak tahu duit, betul? Bu, duitnya bapak dikasih nggak? Dikasih. Ibu itu bendahara, tapi kadang-kadang bendahara itu licik. Oh, itu terus terang saja. Saya kepala sangat lama ya, ya Pak ya. Ya, akan lama saya. Kenapa licik? Tak kasih tahu ya. Saya sampai dengan istri saya, mak, apa? Tak pikir-pikir, oh medon ini licik. Liciknya di mana? Perhatikan. Setiap perempuan, setiap ibu rumah tangga dikasih berapapun sama suaminya. Paling ngomongin terima kasih Pak, terus guyu-guyu 20 juta, 10 juta, 5 juta, 2 juta, 1 juta 500 tetap terima kasih. Katakan gini, habis dikasih suaminya 20 juta, terus naik mobil bareng nih, Pak, mak, tuh bensin ya, tuh bensin kok tekan kono, tuh mana sampai di rumah, mah jalur duit, butuh kok, butuh buah ya. Terus aku lu untuk mana? Mak, dari bensin. Ucapku wis tuku bensin dan jalur terus. Ibu-ibu di sini enggak? Nah, aku. Kira-kira betul enggak, Bu? Makanya liciknya di situ. Ibu itu gini. Uangmu, Pak, uangmu. Uangku, uangku. Makanya jalurnya akal banget. Masuknya gampang, keluarnya seret. Itu dibantu Pak. Ini realita Bu. Umum ya Pak. Ya umum, tapi umum saya lah. Makanya istri saya maju betes naik. Iya, mak, tahu, kamu, oh tidak jadi. Nah saudara, keinginan hawa nafsu daging inilah yang menguasai hidup kita. Mungkin sampai hari ini, tetapi mulai hari ini belajarlah dipikirkan sungguh-sungguh. Waktu yang sisa ini jangan dipergunakan untuk menuruti keinginan daging, keinginan manusia. Mengapa kita tidak boleh mengikuti atau waktu yang sisa ini kita tidak boleh pakai untuk menuruti keinginan daging? Yang pertama karena sudah terlalu banyak waktu yang kita pergunakan untuk menuruti keinginan daging. Selanjutnya 1 Petrus pasal yang ke Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Kenapa kita tidak boleh mengikuti keinginan daging atau menuruti keinginan daging di waktu yang sisa ini? Sudah? Ya, kita baca 1 dan 3. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kenapa kita tidak boleh hidup menurut daging? Orang yang hidup menurut keinginan daging musuhnya Allah. Jadi pada intinya, kalau kita masih mengutamakan daging, kita masih menjadi seterunya Allah. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau kita terus menuruti keinginan daging, kita akan mati bersama dunia ini dalam kedagingan. Perhatikan.
itu sering enak-enak. Diminah buku, enggak apa-apa, Tuhan penuh kasih dan enggak bisa. Kasih karunia yang menyelamatkan kita. Tapi untuk kita memotivasi hidup, untuk kita menjauhi kedagingan, itu kita. Bukan Tuhan, bukan. Tuhan berikan kasih karunia supaya kita diselamatkan. Untuk menjalani keselamatan itu, kita yang harus berjuang. Amin. Matikan daging. Paulus berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Harus dimatikan. Lagu Jawa itu ini. Ada lagu Jawa ini. Mak jentit lolo bah wong mati ora ubah. Yang ubah materi bocah, tapi banyak orang Kristen mati ubah. Ngomong nih, ku telah mati dan tinggalkan, kan begitu nih nyanyi. Nyatanya nih, ku telah mati bangkit lagi begitu. Ya, yang kemarin bohong sekarang mati, besok bohong lagi enggak? Harusnya tidak, jangan bangkit menjadi bocah. Ini banyak orang Kristen modelnya begini. Jadi jangan heran ya pendetanya ngomongnya keras. Saya di kantor mau didiknya begitu. Telat tak sengeni apa-apa dumel sama saya. Telat itu dimarahin sama saya. Nggak ada orang di kantor mau sana jemaatnya telat, nggak ada. Iya. Saya didik keras. Waktu awal-awal saya mungkin mulai minggu besok jam 8 pintu dikunci. Tak kunci. Saya duduk di depan. Ada jemaat ini, sekarang udah almarhum. Buka. Saya sedikit. Aku tidak menangkap. Buka. Saya buka. Ketawa. Maaf om telat. Besok telat om mana? Kunci mana? Sejak saat itu dia tidak pernah telat. Saya ngomong sama jemaat. Isi bangku belakang supaya kalau ada yang telat masuk ekleng duduk di depan keton telat kain mana berada telat duduk isi belakang jadi naik telat. Oh saya harap bagian telat. Oke. Ini tenang nih ya. Jadi mari kita belajar untuk kita tidak hidup menurut keinginan daging. Setiap orang yang hidup menurut keinginan daging, dia menjadi musuhnya Allah. Dia akan mati di dalam kedagingannya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan, kalau saudara masih tetap mengikuti dagingmu, saudara akan ikut lenyap bersama dengan dunia ini. Kehidupan daging itu memang enak. Waktunya pagi kita bangun untuk sembahyang. Enak tidur apa sembahyang? Enak tidur apa sembahyang? Enak tidur, apalagi pakai AC. Waduh, pagi-pagi dingin, waktunya sembahyang. Pasang alarm dia, pasang alarm. Udah, tangannya beraya-beraya. Pakai impik, kebablasan. Sekali lagi, waktu yang sisa tinggal berapa? Kita nggak akan tahu waktu kita berapa lama lagi. Karena kematian hak prerogatif Tuhan, amin. Tapi paling tidak, ketika kita masih hidup sampai hari ini, berarti ada waktu yang sisanya masih ada pada kita. Waktu yang sisa ini entah berapa lama kita nggak tahu. Mari jangan pergunakan untuk hidup menurut daging lagi. Waktu yang sudah lampau sudah banyak kita lakukan untuk hidup dalam daging. Dan orang yang hidup di dalam kedagingan, ia menjadi seteru Allah. Bahkan dia akan lenyap bersama dengan dunia. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging
dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pertanyaannya, apakah saudara sudah menjadi milik Kristus? Amin. Aminnya boleh turun. Amin. Amin terpaksa. Amin. Kenapa? Karena kita sudah diberitahu oleh firman Allah bahwa selama ini kita hidup di dalam daging, banyak mempergunakan waktu untuk hidup dalam daging, menjadi satu Allah. Nanti akan ditanya, apakah saudara menjadi milik Kristus? Menjadi ragu-ragu. Tetapi mari setelah kita ngerti, tinggalkan, kikis mulai sedikit demi sedikit untuk kita meninggalkan keinginan daging. Amin. Selama kita ada di dunia ini gak akan pernah bisa kita terus bilang langsung tidak ikut dalam daging sama sekali, nggak bisa. Paling tidak Mengurangi. saudara ngerti grafik ya, grafiknya untuk meninggalkan daging ini semakin lama semakin besar. Kalau kemarin kita jual daging 90%, mulai sekarang besok mulai jadi 85, terus berikutnya jadi 80, berikutnya jadi 75 dan seterusnya sampai kita kembali kepada Sang Pencipta Bapa Tuhan kita. Amin. Grafiknya harus semakin besar yang ditinggalkan. Jangan tambah tua tambah menjadi-jadi, tambah tua tambah ngawur, hidupnya tambah semeraut dan sebagainya. Semakin lama harus semakin bijaksana. Tinggalkan keinginan daging. Amin. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Amin. Amin. Supaya kita yang mati ini hidup untuk Kristus. Kita dulu mati karena terganti dengan dosa, karena dagingnya ya, karena Adam dan Hawa makan buah terlarang karena menurut keinginan hawa nafsu dagingnya. Mati, ditebus oleh darah Yesus supaya kita hidup untuk Kristus. Kalau kita hidup untuk Kristus, dagingnya dimatikan. Jangan nganito, udahlah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Biar ngapusi, sikit ngapusi orang. Halo, siapa tanya? Siapa saya tahu ngapusi? Tak kasih duit. Teman, siapa saya tahu ngapusi? Angkat tangannya, berani tak kasih duit. Ya jelas orang. Tuh ngapusi apa? Kasih tuh. Pertanyaannya yang mudah, Pak. Pertanyaan mudah yang soal jawab. Malah hilang-hilangnya. Harusnya yang nipu sih namanya manusiawi itu nggak ada orang nggak bisa nipu. Cuman paling tidak saya biar ngapusin 20 sikit dari papat kalau maksud nggak? Yang dimaksudkan tinggalkan manusia lama, keinginan daging itu adalah mengikis dari keinginan yang besar. Semakin tua, semakin umur itu harus semakin berkurang. Keinginan daging semakin berkurang, keinginan roh semakin kuat. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Hai para penipu, dengar. Ngomong aku bingung udah tahu ini sering ketemu kemana-mana ya, di Adipati mana-mana, Pak Robert di mana-mana sering ketemu dari ya. Ya Pak, lincah. Waktu saya di tempatnya pelayanan di tempat aku Muslimu ya ketemu ke tempatnya ini siapa tuh itu saya ketemu gitu ya di situ. Udah balik. Jadi saudara-saudara, mari renungkan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini. Sudah banyak waktu yang kita pergunakan untuk hidup menurut daging. Tinggalkan itu mulai dari sekarang.
sing gawe ngabusi, ya aja ngabusi. Ibu-ibu yang masih punya anak kecil jangan suka bohong sama anaknya ya. Ibu-ibu yang masih punya anak kecil itu biasanya sok nipu. Iya, memperdaya anak. Ada es krim lewat. Oh ini lah, mana itu ojo kuwi jamu pahit. Bangun. Terus dibeten-beteni. Ada bocah nyuapin anaknya. Makan. Nak apa kan? Dicokot kodok. Lho kodok untungnya. Kelihatannya sesuatu yang biasa ya, tapi itu salah. Jangan heran kalau anak-anakmu sekarang nipu saudara, karena dari kecil saudara latih untuk ditipu. Bumerang. Rencong itu bukan bumerang, rencong Pak, lu kacau gitu. Iya, saya ini dulu perokok dan juga peminum, tapi bukan penjudi. Saya nggak suka judi. Kalau merokok mabuk gelung dan saya senang. Ya apa saya itu gelung gimana sih? Gelung tidak begini. Saudara, satu ketika saya ini minta rokok sama ibu saya. Bu, dalam duit. Waktu saya sekolah SMA kelas 3 itu 100 rupiah dapat rokok jarum super 3 batang. Saya sekolah tidak pernah dikasih sangu sama bapak saya, tidak pernah dikasih sangu duit, dikasih sangu rokok. Iya. Bahasa saya kayak duit, percuma, kayak duit itu rokok, ya wis. Ini rokok tuh 3 batang. Berangkat 1, istirahat 1, pulang 1. Nek istirahat kedua, pengen mudut karo kancane. Makanya kancane sok-sok nyolong rokok guru. Lah guru itu zaman dulu kan yang ngerokok di kelas. Pasus, ajar banget darah di gurunya tak sampai ngerokok, kok muridnya pengen ngerokok. Ketika Pak Guru itu keluar, ke kamar mandi, "Cek, naik kamar mandi, cukup, Pak Guru, antong." Begitu masuk, dia mau ngerokok, "Wedus, siapa yang ngerokokku? Menang aja, menang aja saudara. Pulang aku, kuda Pak, ya, kuda Pak, aku repot nanti kan, menang aja." Begitu selesai istirahat, butuh bareng-bareng dikasih Pak. Biasanya namanya 3 apa 2 apa itu nggak banyak-banyak kadang rokoknya Pak Guru juga tinggal sedikit gitu kan. Tapi begitu ini tetap ketahuan guru kan juga aku pinggir kan mungkin gitu ya. Oke. Ketika saya minta uang sama ibu saya, "Bu, jalur duit, orang duit, tenang orang duit, 100 nanti 100 ya, 100 sih 100 Bu, orang duit kan, orang duit 100 tok, digeledah ya tetap duit. Ibu saya oke, ya wis. Ibu saya pergi, saya mulai bereaksi. Saya masuk kamarnya, tak buka lemarinya, tak ambil duitnya, saya pergi. 3 hari nggak pulang. Saya biasa nggak pulang ini, tapi nggak bisa nih. Begitu pulang ibu saya begini, "Cak, siapa nyolong duitku?" Dengan santai saya jawab, "Jareran duit kok kehilangan duit." Itu ibu saya, nggak tahu ibu-ibu di sini. Kembar. Mak jalur duit makan duit. Mak jalur duit makan duit. Kalau saya nggak pernah ngomong begitu. Memperdaya anak itu gampang, nggak usah ngomong nggak punya duit itu ngapusi. Supaya nggak ngapusi ngomong gini. Waktu anak saya kecil, "Pak, minta duit Pak, untuk gue es krim." Nggak ada duit anggaran es krim. Bocah nggak ngerti anggaran, intinya orang itu duit. Duitnya papa nggak banyak, jadi nggak ada anggaran es krim. Ya memang nggak banyak. Kalau banyak dan sedikit kan ukurannya beda-beda. Diam aja. Lain hari ternyata anak ya pinter. Kamu sama saya, "Pak, papa duitnya banyak enggak?" Waduh. Apa? Beli es krim Pak. Ya akhirnya keluar juga. Tapi kan orang ngapusi. Daripada mak minta duit, kan duit.
kalau nggak punya beneran bahaya. Makanya saya pendeta yang tidak pernah mendapatkan bantuan dari donatur. Kenapa? Donatur itu mau ngasih bantuan takoni. Kowe gembalane ngendi, jemaate piro, penghasilannya piro? Saya no way, nggak usah gitu. Kalau mau ngasih duit ngasih, nggak usah tanya-tanya itu berapa pemasukannya. Logikanya kan begini. Kalau seorang gembala atau seorang pendeta pemasukannya 5 juta atau 4 juta, 3 juta, nggak akan dikasih bantuan 150.000, betul nggak? Betul nggak? Yang dikasih bantuan itu sih 300, penghasilan 300, 500 dikasih bantuan. Dan saya mau nulis berapa? Pendeta Tono mau dapat bantuan dari Mission Care 250. Ditanya penghasilannya piro? Lah kok jawab piro? Jawab 3 juta lah dibai. Jelas lah dikasih. Oh berarti sudah mampu waktu itu. Jawab 500. Lah nek dikai 500 kan mati aku malah. Loh kalau Tuhan ngomong, oh kamu tak kasih sekian, ngomong 500, besok tak kasih 500, saya nggak bisa apa-apa. Rugi dong. Mengorbankan sekian juta hanya dapat 350, rugi, mending saya nggak dikasih. Saya tidak pernah dapat dari mana-mana. Pak ini dapat ini, tolong tanda tangan, nggak, yang lain aja. Terima kasih. Kayaknya nggak usah pakai tanda tangan kayak begini. Nggak, saya mau. Iya toh? Loh kamu laporan. Kenapa? Ya namanya laporan penghasilan. Sorry, banyak yang tipu-tipu. Supaya dapat bantuan mesti ngaku sithik. Betul enggak? Bukan kata siapa-siapa, aku moco dhewe gitu. Saya baca biografi pendeta-pendeta sing bantuan itu, loh kok kayak gini? Engko udah dikei karo Gusti Allah temenan. Ora dadi gawe. Kan saya enggak mau. Sampai hari ini saya enggak pernah dapat donatur kayak gitu. Tidak pernah sama sekali. Kenapa? Saya percaya Tuhan pelihara lewat siapa saja. Benar. Sampai hari ini puji Tuhan masih ada yang peduli dengan saya. Transfer, Pak Pendeta Musuh kata kasih apa sih pamit. Pak mohon dikirim rekening dan tak kirim ke situ. Tapi nominalnya nggak pernah tak kasih. Iya, tak kasih. Ini Pak, tolong bisa minta nomor rekening BCA gitu ya Mas. Tak kirim ke situ. Tapi begitu transfer orang tak ada nih. Tolong jangan. Enggak. Artinya begini. Kita ini nggak usah aneh-aneh dan sebagainya, kita akan dipelihara oleh Tuhan, amin. Ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang harus kita ngerti hari ini, berita hari ini, kehendak Tuhan dalam hidup kita, jangan hidup menurut keinginan daging, menjalani waktu yang sisa, amin. Yang kedua, hiduplah menurut kehendak Allah. 1 Petrus tadi Mas, 1 Petrus pasal yang kedua. Ya dibaca sekali lagi. 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Maksud apa yang Tuhan inginkan? Yang pertama, ini ngomong lali. Lah saya kalau mau melakukan apa? Mau tekan memang lali. Mau melakukan firman yang mana? Mau sampai di rumah lupa. Itulah sebabnya banyak orang Kristen tidak melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena lali. Nah ngerti lali dicatat. Catat ya? Halo. Pakai buku, cici, catat khotbahnya. Kenapa? Menungso ngene lali, amin. Saya sudah pelupa, makanya tak catat yang diri, tak catat yang kene, yang diri dicatat. Kenapa? Supaya ketika lupa bisa diulang kembali. Saudara meninggalkan keluarga di rumah yang hari ini tidak ada ke gereja? Ada yang meninggalkan? Anaknya apa ibunya apa bapaknya? Tidak ada. Ada. Lah kok nek ditakoni karo anake apa biu serane kemana? Pak mau kok bayar kok empuk. Lali. Lah saudara mau melakukan apa? Wong lali. Ibu-ibu lupa enggak? Lupa
Sekarang ada ayat ini lalu dibaiki. Kenapa? Suatu ketika saya tanya, "Wingi kok bayar apa?" Waktu duit aja kok, duit. Ya enggak kok. Duit kok lari. Ya. Tapi nek kok kok sering lari. Besok lagi semua bawa buku. Saya mau bendara, Bu. Beli buku sama pulpen. Taruh di depan. Yang mau masuk ambil buku sama pulpen, dicatat, besok minggu bawa lagi. Kalau tidak bawa lagi didenda. Tuku buku saya akeh gone kerja. Sampai hari ini dia mencatat. Kenapa? Kalau lupa bisa dibuka. Maka saya tanya, "Ini saya kertas apa? Ini apa kertas dibuka? Ini. Kan lumayan. Daripada orang nyatet, sini saya kertas apa? Panggilan kok bayar kok? Lali. Kalau ngomong begitu Pak, yakinlah bahwa dia tidak melakukan. Yang melakukan apa mau lali kok? Saudara bisa melakukan kalau lupa? Nggak bisa. Ibu-ibu dari depan mau ke dapur mau ngambil apa kadang lupa. Apa ya? Apa mau dia? Pernah nggak itu ibu-ibu gitu? Pernah? Balik lagi dong? Sering. Oh iya, gitu dong. Itu dalam waktu yang sekejap. Lah nek seminggu. Apa datang balik seminggu? Catat supaya ngerti, supaya bisa belajar di rumah. Membantu penyataan. Khotbah yang didengar itu hanya 50% yang masuk. Betul. Apalagi khotbah 1 jam, saya masuk cuma 30%. Nah khotbah 1,5 jam 5% tok. Nah khotbah 3 jam orang masuk sama sekali. Lupa kabeh. Di sini nggak ada Pak. Yang pertama tadi apa? Meninggalkan itu. Meninggalkan daging. Jangan hidup menurut keinginan. Ini kok banyak catet dagingnya enggak? Saudara, jangan meninggalkan daging. Oh salah. Kisah benar. Keinginan daging. Jangan hidup menurut keinginan daging. Itu ya yang pertama. Yang kedua, hidup menurut kehendak Allah. Ya ngomong 1, 2, 3. Hidup menurut kehendak Allah. Jadi inti berita hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk menjalani waktu yang sisa? Yang pertama, Jangan hidup menurut keinginan daging. yang kedua, Menurut kehendak Allah. paham? Sebentar lagi pulang. Kenapa kita harus hidup menurut kehendak Allah? Yang pertama, karena kehendak Allah itu selalu baik. Rencana Allah dalam hidup kita selalu baik. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan ini, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi rancangan Tuhan itu selalu baik. Maka kalau kita tahu rancangan Tuhan itu baik, hiduplah menurut kehendaknya. Amin. Nek kehendak itu baik, lakukan, turuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena kehendaknya selalu baik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat sedikit pun kepada kita manusia. Rancangan Tuhan selalu baik, walaupun kadang menurut manusia tidak baik, karena manusia lebih mengutamakan dagingnya daripada kehendak roh. Pemberian, ngerti meriang nggak? Meriang itu sakit. Sakit itu baik nggak? Enggak. Sakit itu baik nggak? Enggak. Berarti nek lagi meriang kalah nggak baik. Bener dikandani loh. Ya. Meriang itu baik. Kenapa? Dengan meriang itu kita bisa mengintrospeksi diri. Kita bisa belajar mengerti kehendak Allah apa dalam hidup kita. Memang menurut daging tidak baik, tetapi rancangan Tuhan selalu baik. Kenapa? Dengan penyakit, dengan persoalan itu, kita bisa punya waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Amin. Kapan orang itu senang, sering bersekutu dengan Tuhan, berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, waktu
waktu susah. Nek lagi happy, lagi enjoy ngaku gue. Wah, bukan saya Pak. Ya, sing ngomong jenengan ya berarti. Nek sing ngomong Pak Pendeta lah berarti Pak Pendeta ngaku aja. Lagi happy, lupa karo Tuhan. Ya ngono, ibu-ibu kalau punya masalah apapun masalahnya, entah anaknya nakal, bapaknya nakal dan sebagainya, itu dekat sama Tuhan. Tuhan, tolong saya bergumul untuk adik saya, untuk suami saya. Suami saya suka menghabiskan duit saya, kadang sok nyolong barang, sok ngapusin. Mungkin begitu ya, itu mungkin. Itu pergumulannya dekat dengan Tuhan. Tapi begitu anaknya apik, suaminya apik, ekonominya lancar, hidupnya enak, seneng karo Tuhan, dong-donge waktune sembahyang, waktune doa, waktune ning gereja persir dulu, lagi di jalan, lagi di mall dan sebagainya. Jadi jangan berpikir penderitaan itu Mazmur Daud berkata ini, Raja Daud berkata ini, bahwasanya aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Itu Daud yang ngomong, tidak Mazmur. Masalah penderitaan itu baik. Amin. Coba bayangkan kalau orang nggak pernah menderita, hidupnya manja. Itulah sebabnya kenapa kita berdoa kadang suwe, kadang belum dijawab oleh Tuhan. Itu untuk melatih kita. Doa dijawab, saudara biar anak gampang. Oleh sebab itu Tuhan berkata gitu, barang siapa ku tegur dan ku hajar, itu yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Daud itu bahwasanya aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Jadi mari kita belajar mengerti. Hiduplah menurut kehendak Allah, karena kehendak Allah selalu baik. Apapun itu selalu baik. Amin. Yang selanjutnya, mengapa kita harus hidup menurut kehendak Allah? Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Lukas pasal pertama ayat 38. 38 Mas. 38. 38. Orang ngerti 38. 38 Mas. Nah. Ya, dibaca. 1 2 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sesungguhnya aku ini adalah siapa yang merasa dirinya hamba Tuhan? Semua hamba ya. Hamba ini merintah apa diperintah? Diperintah. Sok merintah Tuhan ya? Mohon apa Tuhan tolong jagai anak saya, jagai keluarga saya, berkati ini. Ngomong apa jago? Karena doa orang gayanya doa orang itu gitu, Tuhan saya mau pergi, tolong lindungi kami, kan gitu kan. Dari Tuhan itu dari satpam, tolong jagai rumah saya. Dari apa? Harusnya gimana Pak? Harusnya berdoa, Tuhan kami mau pergi, mohon pertolongan Tuhan, turun Tuhan. Juga yang di rumah mohon pertolongan Tuhan, Tuhan berikan perlindungan. Kan bisa begitu. Tolong jagai keluarga kami, jagai anak kami, jagai pabrik kami. Lalu mau saya ucapkan Tuhan. Kita ini hamba. Satu hal yang saya ngerti, seorang hamba tidak punya hak apa-apa selain nurut sama Tuhan. Itu hamba. Hamba ki jere mana Alkitab dari kata dulos itu artinya budak. Seorang hamba tidak bisa berkata tidak. Yang dia bisa katakan hanya ya, siap. Nggih. Sendiko. Jadi jemaat Adipala, hamba-hamba Tuhan, jangan pernah berkata tidak. Harus berkata iya. Tinggalkan daging, iya. Hidup menurut kehendak Allah, iya. Kenapa? Hamba.
siap. Menodok. Sudah melakukan kehendak Allah? Amin. Itu tak yang bisa. Ya, siap. Amin. Nggak bisa Anda berkata tidak. Sorry. Ada yang profesi sebagai pembantu, atau pernah jadi pembantu, atau yang punya pembantu? Punya pembantu? Pernah jadi Pernah. Nggak apa-apa ya Bu ya. Iya. Ini hanya gambaran saja. Seorang pembantu nyonyahnya lagi. Namanya siapa lah? Saya sebut yang biasa itu nyem. Tuku gedang. Iem hanya bisa berkata, ya nyonya. Iem tidak akan pernah lagi. Nyah, ojo tuku gedang, ora enak. Tuku pizza wae. Bisa ngomong gitu? Nggak bisa. Yang Kalau ada iem ngomong gini, ya tuku pisang, ya perasa pisang, lah kok gedok kan? Ya, kae klambine kae dijemur nang aja ning kono nya, engko mbok rusak ning kene wae. Sore-sore, ya anu masak mie, aja mie, ya nyah marahi mah, terus sego goreng wae. Genap seminggu nyonya yang ini. Iki gajimu sesuk asam lebu. Betul kan? Lah ana pembantu membantah terus. Tak pikir-pikir mirip kaya wong Kristen dulu. Senengane bantah ae. Orang bantah tapi bingsro, ngerti bingsro? Meneng ae pura-pura ora krungu, pura-pura ora ngerti sing penting dilakukan lho kowe. Hah? Jangan ngasih ngomong. Kayak gitu kira-kira. Tapi di sini enggak. dari ingat Di rumah. Di sini kalau Pak Pendeta dikon, bu gini-gini dia pasti mangkat. Tapi neng rumah. Makanya istilah Pak Ruben Adi Abraham, kita jangan berkata amin amin, di rumah berkata aman aman. Orang Kristennya gitu. Amin saudara, mau melakukan firman Tuhan, amin. Neng rumah aman. Orang ngerti pendeta nih. Orang dilakukan orang, apalagi saya lari-lari gue. Karena itu sudah kasih Tuhan, ingat, kita jangan hidup menurut keinginan daging dan hiduplah menurut kehendak Allah. Karena kehendak Allah selalu baik dan kita hanya hamba. Kita adalah hamba yang hanya bisa nurut akan kehendak Bapaknya, kehendak Tuhannya. Sebab itu, mari renungkan firman Tuhan dan lakukan dalam kehidupan kita. Karena firman yang kita dengar itu mirip seperti teori dan harus dipraktekkan. Teori tanpa praktek tidak akan pernah berhasil. Kalau saudara ingin berhasil di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, lakukan dalam hidup saudara. Mungkin kita nggak mampu, ada Roh Kudus yang memberikan pertolongan kepada kita, memampukan kita untuk kita melakukan kehendak Allah. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya serta melakukan dalam hidupnya. Amin. Mari saat kita bangkit berdiri, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian hati sebagai hamba. ku tak mau. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku
diberkati oleh firman-Mu, agar kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana. Kami dapat mempergunakan waktu yang sisa ini dengan baik, untuk kami boleh melayani Tuhan, untuk kami boleh hidup bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau tidak hidup lagi dalam daging, dalam duniawi kami, tapi kami mau hidup dalam roh-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami hidup dalam roh, maka hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami berkenan di hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Makasih buat hamba-Mu, Pak Pendeta Herapolis Hardono yang sudah memberkati kami. Hamba berdoa biarlah diberkati Tuhan, diurapi Tuhan dalam pelayanan di Gandrung Bang, diberkati, dipakai Tuhan luar biasa. Keluarga dan pelayanannya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami umat-Mu di tempat ini, kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dan firman Allah yang sudah diberitakan menjadi rema dalam hidup kami, sehingga ada pertumbuhan, ada kemajuan, ada progres dalam iman, dalam rohani kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Tiba saja ya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami milik Tuhan. Biarlah diberkati Tuhan, dan bila kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Allah, dan Tuhan yang akan memberkati hidup kami berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah kita lebih dalam lagi untuk mengasihi Tuhan, sambil kita memberikan korban kita yang terbaik pada Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Itu lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Haleluya, haleluya. Nanti saya undang untuk Pak Agus berdoa sama untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Mari kita menyatukan hati, Yesus. satu iman, Makasih. satu pengharapan di dalam Tuhan. Allah ada di pihak kita. Dia akan membela kita. Dia akan bertindak dengan kekuasaan yang maha tinggi. Kalau Dia bertindak, tidak ada yang bisa menghalangi Dia. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh pengharapan di dalam Engkau. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang menjadi tempat kami bersandar dan bergantung sepenuhnya Makasih. atas segala situasi dan keadaan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menilik keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu, Engkau bahkan sudah punya rencana yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pengharapan dan kerinduan kami ya Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, supaya kami boleh terlepas dari pandemi ini ya Tuhan. Kami segera bangkit dalam perekonomian
kami ya Tuhan. Engkau menolong para pemimpin bangsa kami sehingga mereka boleh beroleh hati yang bijaksana ya Tuhan. Mereka boleh memerintah dengan rasa takut akan Engkau, dijauhkan dari segala penyelewengan. Pejabat-pejabat bangsa kami boleh memerintah dengan adil dan bijaksana ya Tuhan. Kami memberkati kota kami ya Tuhan, Cilacap, memberkati kecamatan Adipala, Desa Senggalan, kiranya oleh lawatan Tuhan lingkungan kami juga beroleh damai sejahtera, lingkungan kami boleh keamanan, keberadaan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga menilik gereja kami ya Tuhan, gereja-Mu di Penggalang ini dengan segala program, dengan segala rencana, dengan segala kegiatan yang ada. Berkat Tuhan kiranya melimpah atas gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Seluruh jemaat beroleh damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan. Diberkati dalam usaha dan pekerjaannya, diberkati dalam segala pergumulan, beroleh solusi dan jalan keluar dari Engkau ya Tuhan. Keluarga demi keluarga boleh bertumbuh semakin kuat, semakin kokoh di dalam Engkau ya Tuhan. Ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja-Mu ini senantiasa beroleh lawatan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di gereja-Mu ini ya Tuhan. Yang melayani boleh melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan penuh pengabdian, hanya yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari anak-anak, remaja, pemuda sampai yang dewasa, bahkan yang lansia ya Tuhan, beroleh pertumbuhan iman oleh karena Roh-Mu yang sudah berkasih setiap jemaat-Mu tempat ini ya Tuhan. Apa yang masih kurang, apa yang masih dirindukan oleh gereja-Mu di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Engkau menyediakan, Engkau akan membuka pintu supaya gereja-Mu boleh semakin bertumbuh. Amin. Baik di dalam jumlah, baik di dalam kualitas imannya juga ya. Kami memberkati keluarga hamba-Mu Pak Yohanes di tempat ini ya Tuhan. Kiranya hikmat bijaksana semakin limpah atas hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga boleh menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini dengan kuasa dan wewenang otoritas dari Engkau ya Tuhan. Keluarganya diberkati, istri anak-anaknya juga semakin diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selebihnya ya Tuhan, apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, biarlah kami terus boleh belajar semakin lebih lagi memberi untuk Engkau ya Tuhan. Persembahan-persembahan kami kiranya diberkati oleh Tuhan, menjadi alat untuk terus meluaskan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Oleh karena itu apa yang sudah kami berikan kiranya sungguh menjadi pujian dan dupa yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh doa kami alaskan hanya di dalam satu nama yang maha tinggi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk hambanya Pak Pendeta Hardono, luar biasa memberkati kita, mengajar kita, mendidik kita untuk kita disiplin dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa untuk yang sudah ikut BCB yang nanti bisa dikoordinir oleh Ibu Gembala. Dan yang kedua, saudara Tuhan, berkaitan tentang kas sosial Tabita kita, Bapak Ibu bisa ketemu dengan Mas Ria, termasuk juga janji renovasi tempat ibadah, saudara, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati. Haleluya. Ada beberapa saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir, yaitu Pak Ino sedang ke Ambarawa, istri yang tercinta yang beberapa bulan kemarin kena COVID, bersama keluarga. Tadi jam 2:30 pagi sudah berangkat ke Ambarawa. Pak Lisa juga ada kepentingan, ya, alhamdulillah, ya, harusnya ada yang lain
gitarnya supaya lebih asik, tapi karena ada kepentingan juga tidak bisa hadir hari ini ya. Ada beberapa juga saudara yang hadir, Pak Gunawan, dia bilang nanti akan menyerahkan anaknya tapi tunggu waktu karena anaknya masih kecil, termasuk juga Eva. Saya WA tunggu 40 hari katanya, pesan orang tua harus 40 hari baru dibawa ke gereja. Saudara-saudara, saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini semua rindu dan antusias untuk melayani Tuhan. Amin. Ibadah pun kita juga melayani Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita bukan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Amin. Setiap kita yang sungguh-sungguh beribadah pasti dilawat oleh Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita katakan semusim berlalu, Tuhan akan terus tunjukkan kasih setianya buat kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Minggu besok akan dilayani oleh Pak Agus, Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar firman Tuhan lagi. Kasih tahu saudara kita yang lain yang hari ini tidak hadir, supaya besok sudah pengajaran untuk bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan haleluya lebih luas. Tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi, katakan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu meliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersungguh. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersungguh. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu dan imanmu. Syara malam. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita sama-sama pulang membawa berkah rahmat anugerah, cinta kasih yang besar yang sempurna yang datang dari dalam Bapa kita di surga, kasih sayang buat Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus agar terus menyertai memberkati kehidupanmu. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu. Apapun yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima